Selamat malam para Jemaris. Gitu, kalau fansnya Jemaris. Kita kembali lagi di channel Jeritan Malam hari. Ini kita channel horor atau channel ngelawak? Oh lagi ya udah, horor gini aja. Gini. Masuk nggak kira-kira? Masuk. Ya udah. Semprot dulu. Ini kita biar sesuai protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak. Jaga jarak. Jadi gue cerita gini dong. Terus gimana nih? Langsung serius ya. Masih inget nggak ini siapa yang di tengah? Mas, Nasrul. perkenalan dulu dong, bukan dulu dong. Bukan dulu. Nah, Tutup lagi. ya tutup lagi. Kan kita mesti pakai masker. Ya deh. Karena- Intinya nih, kalau mungkin nonton di episode kita yang sebelumnya, Mas Nasrul ini apa ya kita nyebutnya? Mungkin punya kemampuan untuk melihat Ya, punya indera keenam. indera keenam. Jadi dia bisa menangkap apa yang nggak bisa kita tangkap. Intinya gitu ya. Nah, kemarin kan udah denger ya testimoni dari Pak Nasrul ini. Katanya kata Mas Nasrul nih kemarin dia punya pengalaman yang serem, yang menurut dia paling serem ya. Iya. Cuma yang dia lupa minggu lalu itu apa namanya belum diceritain Len. benar. Jadi waktu Jadi ini menarik nih. waktu gua ngobrol nih ya, waktu gua ngobrol sama Sasi sama Mas Nasrul, kita ngobrol-ngobrol, loh dia cerita satu cerita yang menurut gua ini justru yang paling serem. Ini Gitu. serem. sih. Kalau ini unsur horornya lebih dapet sih, Oke. gitu ya. Mungkin Kisanak bisa bercerita. Ya. Jadi dari awalnya gimana tuh yang Iya. waktu itu diceritain? Waktu itu aku mau ini ya loading di dalam suatu hotel gitu kan. Terus kita datang ke loading dock. Habis loading dock itu kita naik ke lantai 3 tuh. Dari lantai 3 itu kita tuju kan biasanya kan kita masuk ke loading, masuk ke hotel. Terus mau ke loading dock kita bisa tujuannya kemana gitu kan. Ini jam berapa sorry? Waktu itu jam 10 malam. 10 malam ya, oke. Jam 10 malam. Terus kita itu kan udah ditunjukkan maksudnya lantai 3. Ini lift ya maksudnya di lift ya? Iya di lift. Di lantai 3 itu lift itu kita nggak bisa buka gitu loh. Udah jalan ke lantai 3, liftnya itu nggak bisa buka. Jadi kita pencet nggak bisa juga. Terus lama kemudian ada jeda kali 10 menit atau 15 menit lah. 15 menit itu kita langsung minta operator kan misalnya tombol merah gitu kan ya. Oh jadi macet ya? Macet total itu nggak bisa apa. Lama-lama ini gimana, aku udah panik, udah ngecek HP nggak ada sinyal gitu kan. Tadinya itu minta ini apa ngecek HP itu minta telepon ke teman-teman gitu kan biar hubungin ke security atau siapa gitu kan. Oh sorry saya potong. Itu berarti posisinya di dalam lift nih. Di dalam lift Oh sendiri ya. jadi bukan baru mau ini ya? Di dalam lift ya? Di dalam lift. Suasana hotel? Sepi. Oke, ya terus lanjut. Terus habis itu nggak lama kemudian itu lift itu bisa buka sendiri. Padahal udah minta tolong nih Kita ya? tolong. Di lantai 3 nih. Di lantai 3. Oke. Di lantai 3 itu lift bisa buka sendiri. Dibuka nggak lama itu kan ada si nenek-nenek ya. Nenek-nenek itu balik arah. Waktu itu antara jam-jam 10 lewat lah kayak gitu. Maksudnya lo lihat di depan lo ada Itu di nenek-nenek depan. gitu. Jadi gini, mungkin kita ini lagi ya. Begitu liftnya kebuka, kemudian Mas Nasrul nih lihat nenek-nenek. Iya nenek-nenek. Nah, nenek-neneknya menghadap ke Mas Nasrul. Menghadap ke aku. Pas kita ketemu langsung, dia langsung berbalik arah gitu loh. Berbalik arah. Nah, sebenarnya mungkin untuk nenek, ya artinya melihat nenek-nenek ya masih wajar lah ya. Tapi apa yang namanya menurut Mas Nasrul, wah ini bukan orang nih. Si nenek-nenek itu aku pas ketemunya itu dia itu matanya itu berdarah semua. Matanya merah atau keluar? Matanya merah terus keluarin darah gitu loh. Pokoknya serem banget ya. Nggak bisa dibayangin dengan omongan segala macam itu nggak bisa. Oke. Nah, serem sih. Terus habis itu reaksinya Mas Nasrul gimana? Begitu melihat, kan itu agak, ini terus terang ya, begitu kebuka, melihat nenek-nenek seperti itu, terus reaksinya apa?
aku panik gitu kan, aku panik langsung badan itu biasa ya, kalau seumpamanya lihat semakhluk kayak gitu kan biasanya nggak bisa kayak nggak nginjek tanah gitu Kayak ya. Mas Tasrul cerita Kayak gitu. Oke. Jadi aku nyampe cuci segala macam itu nggak ada reaksi apa gitu kan. Terus habis itu aku langsung masuk lagi ke itu ke lift lagi. Tadinya itu mau ngajak teman gitu loh, biar ada temennya gitu kan, biar mantuin kayak gitu. Habis dari itu kan aku langsung ngajakin temen akhirnya. Enggak, tunggu. Dia kan kebuka, ada nenek-nenek, Iya, terus dia berdarah matanya. Iya, Terus langsung lo tutup lagi gitu. langsung tutup lagi. Oke, tutup lagi gitu ya. Udah aman tuh ya jadi Aman. akhirnya. Jadi aku walaupun aman juga itu pikiran Takut udah ya? kayak I see. nggak karu-karuan gitu loh kayak gitu. Nah, terus akhirnya nyampe lah di Lantai loading dock. loading dock. Oke. Nah, setelah itu Loading dock itu aku ngajakin temennya tuh. Biar yuk kita ke sono soalnya Oke. kan biar ada temennya kan bisa jawab segala macam gitu lah, biar ada obrolan segala macam kan, biar menurut aku biar nggak takut kayak gitu. Oke. tapi ini bukan momen yang paling serem nih. Ya kan, dari ceritanya Mas Nasrul ini bukan yang paling serem. Nah, mungkin selanjutnya apa nih? Ini selanjutnya ada lagi pas habis jeda antara 2 jam atau 3 jam ya, aku ke toilet tuh. Habis ke toilet itu kan aku kan ke cuci tangan wastafel kan. Itu di belakangnya gila-gila. Di belakangnya itu ada si nenek-nenek yang tadi aku ketemu di lift itu, depan lift. Dia itu langsung nongol pakai tongkat juga gitu kan. Kalang kabut, aku bingung. Dia ngapain? Wah gitu. Dia itu di belakang pintu kan ada di tengah-tengah nih. Ini kaca yang ada wastafelnya. Tengah-tengahnya itu kan pintu. Dia di sampingnya gitu. Dia ngikutin artinya. Dia ngikutin gitu loh. Yang bikin seremnya itu karena matanya, terus Dan rambutnya itu. Dan lihat ada di kaca gitu ada. ya. Itu jelas banget itu. Terus lari dong, lari. Aku lari itu kayak seakan-akan itu apa? Aku itu lari udah kencang banget tapi masih di situ gitu loh. Oke. Benar nggak? Kalau gue logika gue nih ya, gue begitu gue lihat yang tadi kejadian misalnya di lift, gue pas ketemu teman gue akan bilang, tadi gue lihat ada setan gitu. Mas Nasrul melakukan yang sama atau nggak disimpan aja dalam hati? Tadinya aku diam-diam aja gitu kan, terus lama-lama kayaknya berat juga ya, aku langsung ngomong sama temanku, tadi ngeliat ini nggak orang apa sih si nenek-nenek itu tuh pakai tongkat? Enggak, dia nggak ngeliat gitu kan. Dia nggak ngeliat sama sekali si nenek-nenek itu. Oke. Jadi ini agak ya maksudnya bukan agak ya, ini serem banget ya kalau misalnya memang jadi Mas Nasrul gitu ya, di kaca yang lagi habis cuci tangan tadi kan, tiba-tiba di belakang ada Si nenek-nenek itu. Terus habis itu setelah kan tadi kan bilang lari tuh. Iya. Nah terus habis itu ada lagi nggak kelanjutannya? Lari itu saking itu nyampe ke loading dock, itu ada temen lihat aku lari kan ini, dia panik mungkin si Nasrul lari kenapa gitu kan. Dia ngikut lari. Dia ikut lari. Jadi ikutan lari juga ya? Ikut lari. Padahal dia nggak tahu apa yang terjadi gitu. Iya, kan? nggak tahu. Ya mungkin mukanya dia udah ketakutan. Kemungkinan juga. Gue juga kalau jadi temennya Iya. lari sih. Tapi mungkin apa Mas Nasrul lari setan atau apa gitu? Aku enggak, cuman lari gimana caranya biar aku nggak ketemu si itu langsung gitu kan. Pas giliran udah nyampe mobil, si temanku itu kan ngapain lari? Orang lihat situ juga lari, takut ada apa-apa gitu kan. Akhirnya dia ngikut lari juga, tapi udah di dalam mobil gitu dia langsung minta tolong diceritain apa segala macam kayak gitu. Habis dari itu kejadian itu dia nggak mau ke kamar mandi, ke toilet. Dia minta itu ditemenin gitu. Padahal hotelnya nih kelihatan elit gitu, atau Elit. hotel-hotel kayak udah hotel tua atau gitu. Hotel elit itu. Elit ya? Elit. Dan jam 10 tuh masih jam nanggung ya sebenarnya. Itu hotel di mana sih? Di bilangan daerah mana lah gitu? Itu masih di daerah Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur. Oke. Serem sih. Udah langsung di hari itu udah Di itu hari terakhir itu, ya. di hari itu ya, di hari itu. Lemes kali itu. Langsung lemas itu kayak Kalau gue udah cukup yang pas buka ada nenek-nenek mata berdarah udah cukup sih kalau iya, gue kabur gue juga sama. atau Mungkin enggak langsung pulang. seenggaknya gue kalau mau ke loading dock 5 orang aja ikut sama gue 5 orang ya kan. Iya. Ya, oke Mas Nasrul berani artinya profesionalisme kerjanya oke nih.
Iya. Nggak ditinggalin, kalau gue tinggal kan. Ya. Tapi memang itu serem banget sih. Ini cerita yang kita minggu lalu kita nggak denger nih. Yang bagian kalau menurut gue sih pribadi ini serem banget. Dia kayaknya memang nyimpen cerita nih. Biar Iya, terus. Nah, ya udah nanti kita korek-korek terus lah ya kalau gitu. Apa nih jadi bos kayak? Itu dulu waktu aku itu ya pernah kalau dari silsilah ini ya dari Bangka Belitung pernah. Itu dari Bangka Belitung itu nyampe berapa kali itu tadinya kalau di Bangka Belitung itu cerita-cerita cuman mimpi doang dari asal muasalnya. Kalau di Bangka Belitung. Benar-benar, kalau cerita-cerita gitu oke lah, nanti mungkin di episode berikutnya. Nah yang gue mau tahu nih, singkat aja nih sebelum kita tutup nih, pernah nggak ada satu, kan Mas Nasrul sekarang usia kalau boleh tahu? Usia sekarang 39. Nah 39, misalnya ngelihat dari SD sampai 39 tahun, ngelihat segitu banyak, pernah nggak ada satu kasus yang Mas Nasrul, biasanya kan yang setahu gue kalau mereka berkomunikasi tuh mau menyampaikan pesan yang belum sampai atau belum selesai, pernah nggak mereka curhat terus Mas Nasrul mencoba membantu komunikasi, akhirnya mereka lebih tenang kah, atau misalnya didengerin cerita curhatnya gitu, pernah nggak pengalaman sampai kayak gitu? Kalau untuk yang itu sih belum pernah ya, cuman ya kebanyakan itu cuman datang nasi unjuk terus aku ajakin, tapi dia kayak pengen ngomong gitu loh. Tapi aku juga belum bisa interaksi sama si makhluk itu gitu. Ya, karena kaget kan, dia kaget jadi mungkin dia juga kaget pas kebuka ngelihat gitu kan, loh kok Mas Nasrul bisa ngelihat, makanya dia mungkin ngikutin karena itu ruangan yang berbeda kan. Iya kan, lantai yang berbeda juga ya. Tapi dia oke sih menurut gua. Kalau gua lagi kerja di situ, gua lihat buka ada nenek-nenek mata berdarah, cabut gua langsung. Cash and carry langsung puh. Atau seenggaknya gua bawa 5 orang 6 orang untuk masuk ke situ ya, cek bareng gitu sih. Nah, terus tadi sempat bilang juga bahwa kayaknya dia kan mau menyampaikan sesuatu ya. Iya ya. Dilihat dari ini sih soalnya posisi aku ngelihat dari matanya itu kayak mata sama megang tongkat itu, terus rambutnya itu kan belah dua gitu ya, udah ada ubannya lah, beberapa uban namanya udah nenek-nenek gitu kan. Mungkin dia nangis, mungkin kemungkinan dia sambil nangis juga kali ya, soalnya kan mata udah merah banget nyama berdarah-berdarah kayak gitu kan. Dia mau ngomong tapi gimana caranya gitu loh. Itu yang gue bilang, pasti mereka tuh mau cerita, cuma karena kan komunikasinya batin, bener kan? Komunikasinya batin. Ya mereka mau cerita, tapi dari sisi orangnya kan dia menolak. Dan Jadi siap nggak gitu kan melihat seperti itu kan gitu. Ya. Terus tapi pada saat itu dia mengikuti atau cuman diem aja? Dia diem, cuman berhenti. Posisi aku ngeliat itu dia berhenti, tapi Noleh? enggak, cuma ngeliatin doang kayak gitu loh. Ngeliatin doang tapi nggak ngapain, cuman kayak mungkin isyarat kali ya aku juga. Aku datang ngeliat pas posisi dia di toilet itu, yang aku bilang itu kan toilet ketahuan dari kaca gitu kan. Dia ngeliat tapi sambil muka yang lebih serem banget gitu loh. Lebih serem banget dah. Waduh. Nggak kebayang deh, nggak bisa diiniin. Harus kita hold nih. Dia mungkin akan, Mas Nasrul kayaknya akan kita hadirkan terus nih di sini. Kita korek-korek terus nih ceritanya. Ini soalnya kalau dikorek-korek makin keluar nih dia. Ketika kita tanya mungkin belum tentu dia ini, tapi kalau ketika kita korek keluar nih. Salah satunya cerita ini gitu ya. Ya udah, bersedia ya datang lagi ya. Siap bersedia. Serem kan ceritanya? Kalau menurut gue serem abis. Gua pun juga menurut gue serem banget gitu ya. Ya udah, kita tutup dulu ya. Film apa kayak Ju-on gitu ya. Iya. Nah, ya udah, kita tutup dulu untuk hari ini. kalau gitu. Di Jeritan Malam. teriaknya lupa. Oke. Jeritan. Taruh dong, jemari dulu dong. Jemari. Jeritan. Malam hari. Jangan lupa. Subscribe, ya kan? Bunyikan komen, loncengnya. ya, ting, di Satuku Production. Oke. Sip. Jumpa lagi. Ciao.